Perkenalkan, nama saya Gloria Lala. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum yang kelima sebagai tugas mata kuliah Biologi Dasar, Program Studi Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Samratulangi, Manado. Nah, judul praktikum yang kelima ini adalah Morfologi dan Anatomi pada Hewan, yaitu pada hewan Pisces. Nah, tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari morfologi dan anatomi pada Pisces atau ikan. Pisces atau ikan adalah vertebrata berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Umumnya mempunyai tubuh yang streamline, tetapi ada pula yang seperti ular dan memipih lebar. Alat geraknya adalah sirip atau pinna yang terdiri dari sirip dada, sirip ekor, sirip perut, sirip belakang, dan sirip punggung. Saluran pencernaan ikan umumnya terdiri atas mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, dan rektum. Nah, sistem pencernaan pada ikan memiliki kelenjar-kelenjar saluran pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan makanan, yaitu hati dan pankreas. Pada semua vertebrata, termasuk ikan, sistem ekskresi dan reproduksi berkaitan erat, sehingga keduanya bersama-sama disebut sebagai sistem urogenitalia. Nah, sistem reproduksi pada ikan jantan terdiri atas testis, dan pada ikan betina terdiri atas ovarium. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada gunting dapur, pisau dapur, wadah, ikan, dan sumpit. Perlengkapan lainnya adalah sarung tangan. Cara kerja. Yang pertama, pastikan ikan yang akan dibedah sudah dalam keadaan mati. Yang kedua, ambillah gunting dapur. Bagian gunting yang tumpul masukkan ke dalam anus ikan, dan dengan hati-hati guntinglah bagian anus ke arah ventral hingga ke bawah brankia. Yang ketiga, dari atas anus tadi, guntinglah ke arah dorsal terus ke arah kranial hingga sampai di atas brankia. Lalu angkat bagian tubuh yang digunting. Yang keempat, untuk mengamati alat pencernaan, ambillah sumpit. Dengan menggunakan sumpit, geser bagian-bagian tubuh lain agar organ bagian mulut hingga anus dapat diamati. Kemudian gambarlah dan berikan keterangan selengkapnya. Yang kelima, untuk mengamati alat reproduksi, angkatlah usus ke arah dorsal sehingga akan tampak organ urogenital atau gonad. Dari gonad yang diamati, tentukan jenis kelamin ikan tersebut. Nah, jadi yang pertama ini adalah bentuk ikannya. Kemudian kita akan mengamati morfologi ikan. Nah, bagian yang berwarna merah ini disebut sebagai kaput. Kemudian bagian yang berwarna biru disebut sebagai trunkus. Kemudian bagian yang berwarna hijau disebut sebagai cauda. Nah, kemudian bagian ini disebut rima oris atau mulut. Kemudian bagian ini disebut sebagai organum visus atau mata. Kemudian di bawahnya ada tutup insang atau operculum. Kemudian ada garis di bawah sirip punggung, yaitu linea lateralis. Kemudian sirip di atas ini dinamakan sirip punggung atau pinna dorsalis. Kemudian sirip yang ini dinamakan sirip dada atau pinna pectoralis. Kemudian bagian yang di bawah ini adalah sirip perut atau pinna abdominalis atau ventralis. Kemudian bagian sirip ini adalah sirip belakang atau pinna analis, dan yang terakhir bagian ini adalah sirip ekor atau pinna caudalis. Dan ada juga bagian yang menutupi seluruh tubuh ikan yang disebut dengan sisik. Nah, untuk mengamati anatominya terlebih dahulu kita harus membedah ikan tersebut. Nah, pembedahan ini saya meminta bantuan dari mama saya, dan saya juga ada di sana untuk membantu.
Nah, sekarang kita akan mengamati anatomi ikan. Mulai dari mulut, kemudian esofagus, kemudian di sini ada jantung, dan di sebelah kiri jantung ada hati. Kemudian ini adalah saluran pencernaannya. Ini adalah limpa. Ini adalah empedu. Nah, ini bagian yang besar ini adalah lambung. Kemudian semua ini, bagian yang berwarna putih ini adalah intestinum atau usus. Dan bagian yang bening ini adalah pankreas. Kemudian di bagian bawah sini ada anus sebagai tempat pembuangan. Nah, selanjutnya di balik organ-organ yang telah disebutkan tadi, terdapat sepasang testis sebagai alat reproduksi ikan jantan. Kemudian dapat dilihat di sini, ini adalah sepasang ovarium sebagai alat reproduksi ikan betina. Nah, sumber foto ini saya ambil dari teman saya Priscilia Serang. Nah, hasil pengamatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada morfologi ikan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian ini adalah sistem pencernaan ikan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar. Ini adalah sistem reproduksi ikan jantan, dapat dilihat pada gambar. Dan yang terakhir ini adalah sistem reproduksi ikan betina, dapat dilihat pada gambar. Pertanyaan dan diskusi. Pertama, jelaskan dan gambarkan tipe-tipe sirip ikan. Nah, yang pertama ada sirip dada atau pinnae pectoralis. Kemudian ada sirip ekor atau pinna caudalis. Kemudian ada sirip perut atau pinnae abdominalis atau ventralis. Kemudian ada sirip belakang atau pinna analis. Dan yang terakhir ada sirip punggung atau pinna dorsalis. Kemudian yang kedua, apa fungsi linea lateralis pada ikan? Nah, fungsi linea lateralis ini digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada air di sekitar ikan, kemudian berperan dalam orientasi lingkungan, perilaku menggerombol, dan juga predasi. Kesimpulan, ikan adalah vertebrata berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Alat geraknya adalah sirip, yang terdiri dari sirip dada atau pinnae pectoralis, sirip ekor atau pinna caudalis, sirip perut atau pinnae abdominalis, sirip belakang atau pinna analis, dan sirip punggung atau pinna dorsalis. Sistem pencernaan ikan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, hati, empedu, limpa, pankreas, intestinum, dan anus. Sementara sistem reproduksi ikan terdiri dari sepasang testis dan lubang urogenitalia pada ikan jantan, dan sepasang ovarium dan lubang urogenitalia pada ikan betina. Sistem reproduksi dan sistem ekskresi pada ikan bersama-sama disebut sebagai sistem urogenitalia. Jadi demikian laporan praktikum 5 dari saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Sekian dan terima kasih.